Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas handphone mini dengan bentuk setengah oval seperti ini. Bagian depan dan belakangnya berbentuk setengah oval, sementara sampingnya bergerigi. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polikilap, bisa diganti ke benang jenis lain. Ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna kekuningan. Nah, pertama kita akan buat awalan rantai 26 rantai. Setelah 26 rantai, di ujung tambahkan 2 rantai. Lalu kita mulai pengerjaan di rantai ke-26 tadi atau rantai ketiga dari hook. Kita akan isi 1 DC di 25 rantai berikutnya. Jadi 1 DC di 25 rantai ya, dimulai dari rantai ketiga dari hook atau rantai ke-26 tadi. 1. Jangan lupa beri penanda agar tidak bingung. DC yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, sudah ya. Jadi tersisa 1 rantai terakhir. Di rantai terakhir ini saya akan isi dengan 7 buah DC di 1 rantai terakhir ini. Jadi 7 DC di rantai terakhir ya. Ini DC yang pertama. Jangan lupa beri penanda agar tidak bingung untuk tempat memulai pelebaran. DC yang kedua, DC yang ketiga, DC yang keempat, DC yang kelima, DC yang keenam, dan ini DC yang ketujuh. Nah, di sini beri penanda juga. Nah, selanjutnya kita akan merajut bagian sisi seberangnya yang ini ya. Jadi kita akan buat DC sebanyak 25 juga di 25 lubang ya. 1. Jadi tinggal sejajarkan saja posisinya. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan ini yang ke 25. Jadi pas ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya di sini 2 rantai. Kemudian ini kita putar ya, putar. Nah, kembali kita akan isi 1 DC di 25 lubang, dimulai dari sini sampai ke dekat penanda itu 25 ya, mulai dari sini kita isi 1 DC. Nah, lanjutkan, jangan lupa penandanya kita berikan supaya tidak bingung ketika nanti kita bolak-balik. Lanjutkan 1 DC setiap lubang. Total DC nya adalah 25 tepat sebelum penanda. Nah, ini DC yang ke-25 tepat sebelum penanda ya. Nah, selanjutnya di bagian yang kita beri penanda ini kita akan mulai pelebaran. Jadi dari penanda yang ini ke penanda berikutnya kita akan buat increase DC di setiap lubangnya, atau kita isi 2 DC di satu lubang. Jadi increase DC nya ada 7 kali. Increase DC pertama, jangan lupa penandanya letakkan lagi. Increase DC kedua, increase DC ketiga, increase DC keempat, increase DC kelima, increase DC keenam. Nah, terakhir di penanda increase DC yang ke-7. Jangan lupa penandanya letakkan lagi. Nah, selanjutnya di sisi sebelahnya sama seperti tadi, kita isi 1 DC setiap lubang. Totalnya hingga ke ujung itu 25.
Nah, DC yang ke-25 tepat di penanda. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu di ujung tambahkan 2 rantai. Kembali kita putar rajutannya dan kita akan kembali isi 1 DC sebanyak 25 kali hingga ke dekat penanda di bagian oval ya. Dimulai dari sini. Jangan lupa penandanya. Nah, lanjutkan 1 DC setiap lubang, jumlahnya 25. Nah, ini DC yang ke-25 tepat sebelum penanda yang oval. Nah, selanjutnya di penanda yang oval kita akan mulai lebarkan lagi ya hingga ke penanda berikutnya. Jadi di sini kita akan buat 1 DC increase DC, kita ulang 7 kali. Oke, kita mulai 1 DC. Lanjutkan increase DC. Saya tidak letakkan lagi penandanya karena saya rasa pelebarannya sudah cukup ya. Ulangi 1 DC increase DC. Ini yang kedua. Yang ketiga 1 DC increase DC. Pengulangan yang keempat 1 DC increase DC. Pengulangan yang kelima 1 DC increase DC. Yang keenam 1 DC increase DC. Pengulangan yang ketujuh 1 DC. Nah, terakhir di penanda increase DC. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali 1 DC sebanyak 25 kali hingga ke penanda akhir. Nah, DC yang ke-25 itu tepat di penanda. Nah, seperti ini hasilnya. Sudah selesai ya. Selanjutnya di ujung ini kita akan membuat sisi ini kita isi masing-masing 1 SC dan jumlahnya itu 13. Nah, di ujung ini tambahkan dulu 1 rantai. Lalu kita mulai mengisi 1 SC setiap lubang, jumlahnya 13 ya. 1 2 3 SC keempat, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, tepat di bagian rantai dekat penanda ini yang ke-13. Nah, selesai, putuskan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini, cukup rapi ya. Nah, selanjutnya dengan pola yang sama seperti ini kita buat 2 buah lagi. Ini saya sudah siapkan, ini yang kedua dan ini yang ketiga. Jadi polanya sama, usahakan jangan ada yang berbeda karena ini akan menjadi bagian badan tas. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan gabungkan kedua ini dulu untuk menjadi satu tasnya ya. Nah, untuk sisa benangnya kita rapikan dulu sebelum kita lanjutkan menggabungkannya. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita gabungkan, tentukan dulu bagian depan dan bagian dalam. Nah, ini untuk bagian depan ya. Jadi saya akan gabungkan dengan warna yang berbeda. Kita akan mulai menggabungkannya dari bagian atas ya. Pertama, buat dulu awalan. Nah, kemudian sisipkan sini di bagian paling sudut. Di SC yang paling sudut ya, yang ini kita tarik benangnya, jadi selurusan bagian sudutnya ini kita tarik benang. Nah, seperti ini, lalu buat satu rantai. Nah, kemudian kita buat SC di tempat kita menyisipkan benang tadi ya. Sini 1 SC. Kemudian langsung kita akan buat di sini 10 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sesudah 10 rantai, jadi di rantai yang ke-10 ini agar teman-teman tidak bingung, kita beri penanda dulu. Nah, seperti ini di rantai ke-10 ya, diberi penanda. Lalu ambil sisi sebelahnya, jangan sampai terbalik bagian depan dan belakang ya. Nah, ini kan bagian luar untuk bagian depan, jadi kita ini bagian depannya. Nah, kita langsung ke sudut bagian atas ini, masukkan benangnya. Nah, kemudian tarik ya benangnya, kita buat 1 SC langsung. Nah, seperti ini ya, 1 SC. Lalu kita buat 1 SC lagi di lubang sebelahnya. Nah, kemudian ini kita putar, kita akan mulai mengisi bagian rantai tapi di bagian back loop ya, di sisi belakangnya. Kita mulai dari yang tempat kita beri penanda, jadi ini nanti jumlahnya 10 SC ya. Jadi untuk sisi bagian belakang atau back loop 1. Nah, jangan lupa penandanya kita pindahkan supaya tidak bingung nanti bagian awal akhirnya, jadi tetap lurus. 2 SC ketiga, 4 5 6 7 8 9, dan ini SC yang ke-10.
Pas ya, 10. Nah, beri penanda di SC yang ke-10 ini. Lalu kita langsung ke bagian ini ya, bagian badan tasnya, langsung di bagian sebelahnya kita buat 1 SC. Lalu 1 SC lagi di sebelahnya. Jadi tidak ada yang diseling ya, langsung saja bagian bersatu lubang itu 1 SC. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu ini kita kembali putar. Nah, putar posisinya seperti ini, dan kita kembali kerjakan bagian back loop yang dimulai dari tempat yang kita beri penanda. Ingat ya, selalu back loop ketika memutar. Nah, dari penanda dulu, SC pertama back loop. Jangan lupa penandanya pindahkan lagi. Kemudian SC yang kedua, SC yang ketiga, SC yang keempat, SC yang kelima, SC yang keenam, SC yang ketujuh, SC yang kedelapan, ke-9. Nah, tepat ya di penanda SC yang ke-10. Ingat, semuanya back loop. Nah, jangan lupa ya penandanya letakkan lagi. Kemudian langsung ke sisi sebelahnya. Ini tadi yang kita isi, di sebelahnya 1 SC. Kemudian 1 SC lagi di sebelahnya. Lanjut, kita putar lagi, kita ulangi lagi, kembali back loop ya, bagian sisi belakang. Mulai dari penanda, totalnya sama 10 SC. 1, jangan lupa penandanya. SC yang kedua masih dengan back loop ya. Ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan tepat di penanda SC yang ke-10. Jangan lupa penandanya letakkan lagi. Kembali ke bagian badan tas, SC 2 kali. Di lubang berikutnya 1 SC dan 1 SC di lubang berikutnya. Nah, kembali ya, ulangi, putar lagi. Kembali back loop SC 10 kali, dimulai dari tempat yang kita beri penanda. 1, jangan lupa penandanya agar lurus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan terakhir di penanda yang ke-10. Jangan lupa penandanya. Kembali ke bagian badan tas, SC 2 kali. 1, SC yang kedua. Kembali kita putar, masih dengan back loop, dimulai dari yang penanda, total 10. 1, jangan lupa penandanya letakkan lagi. SC yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terakhir di penanda SC yang ke-10. Jangan lupa penandanya. Kembali ke badan tas, SC nya 2 kali. SC yang pertama, SC yang kedua. Nah, lanjut kita putar lagi.
Nah, jadi seperti ini ya. Ingat, setiap kali kita mengisi SC di bagian sambungan itu dengan back loop. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Jadi pinggirannya itu bergerigi ya, bergerigi naik turun seperti ini. Nah, jadi kita lanjutkan memutar hingga ke sudut yang ini. Lakukan terus prosesnya dan perhatikan untuk penandanya ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk sambungannya itu rapi, tidak kelihatan berantakan. Jadi syaratnya harus sejajar hingga ke bagian sudut ini ya. Lanjutkan terus pola yang tadi. Nah, ini sudah selesai, sudah mulai kelihatan dia bergerigi bagian samping dan sambungan perbedaan benangnya terlihat cukup rapi, tidak berantakan. Nah, ini saya sudah, ini bagian bawahnya ya, masih berbentuk opal. Nah, ini saya sudah berada di bagian akhir baris ya. Saya akan lanjutkan. Saya tinggal SC 2 kali di bagian badan tasnya. 1 2. Nah, kembali ya, kita putar. Nah, untuk satu baris terakhir ini teman-teman boleh membuatnya SC biasa, tidak usah di back loop juga tidak apa-apa, dan jumlahnya sama ya, tetap 10 SC. Nah, ini sudah di penanda, kemudian sudah selesai ya, ini sudah sejajar ya, sudah lurus. Jadi di sudut ini kita akan langsung menyelesaikan ya bagian sambungannya dengan membuat slip stitch 2 kali. Nah, seperti ini slip stitch pertama, lalu slip stitch yang kedua. Putuskan benangnya. Nah, sudah selesai seperti ini bagian atasnya. Terlihat lurus depan dan belakang. Selanjutnya kita rapikan dulu sisa benang. Nah, sudah selesai. Untuk pengerjaan berikutnya saya akan kembali menggunakan benang ya untuk mengerjakan bagian atas, kembali ke warna yang sama seperti bagian yang oval. Nah, jadi ini pertama saya buat dulu awalan, lalu sisipkan benangnya di selurusan ini ya, di sini. Nah, tepat di selurusan bagian ovalnya. Sisipkan benang 1 rantai. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, untuk bagian yang datar ini totalnya 13 ya. Nah, yang ini 13, dimulai dari tempat kita slip stitch 1. Jangan lupa penandanya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan yang ke-13 tepat di sudut ini. Nah, seperti ini ya, jadi jangan kurang atau lebih karena nanti jadi posisinya berbeda. Nah, selanjutnya untuk bagian sisi sambungan ini kita buat SC sebanyak 12, mulai dari sudut ke sudut itu jadi 12 ya. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan ini yang ke-12. Nah, seperti ini. Kemudian sama seperti yang tadi 13 ya, yang bagian tengah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan yang ke-13. Nah, untuk sambungannya 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan yang terakhir SC yang ke-12. Nah, selesai ya satu putaran SC nya. Kemudian kita slip stitch di penanda, slip stitch satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi usahakan pas hitungannya ya, agar nanti bagian kiri kanannya tidak ada yang mengerucut ke bagian atas atau jadi melebar. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan ya 1 SC hingga akhir putaran. Nanti slip stitch satu rantai, buat lagi satu putaran SC berkeliling ya. Jadi dia 2 putaran SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai dengan yang bagian awal tadi. Jadi ada 3 SC berkeliling. Sekarang saya rasa sudah cukup. Kemudian saya akan mulai menyisipkan ring untuk tali. Nah, ini talinya sudah saya rajut ya dengan 2 helai benang sekaligus. Untuk tutorial pembuatan talinya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, saya sertakan ya linknya. Tapi kalau teman-teman ingin talinya yang biasa saja menggunakan SC bolak-balik juga boleh, jadi tidak harus sama seperti ini. Nah, ini saya gunakan ring segitiga yang kecil untuk bagian ujung. Untuk ukuran ringnya ini sekitar 1,5 cm ya, jadi kecil sekali ringnya. Nah ya, jadi bagian tali ini akan saya sisipkan di bagian kiri dan kanan, di sini dan di sini ya. Jadi pertama kita lipat dulu bagian tas HP-nya ini untuk menentukan sudut kiri dan kanan. Nah, kemudian langsung ya kita akan isi 1 SC setiap lubang. Untuk bagian ringnya ini saya rasa cukup sekitar 3 SC ya, karena kecil. Nah, sekarang kita mulai dengan 1 SC setiap lubang hingga ke penanda yang pertama. Nah, ini sudah mendekati penanda, jadi 3 SC ya, 1 sebelum di penanda dan 1 sesudah penanda. Jadi 3 SC untuk ring, 1 sebelum penanda, kemudian di penanda 1 SC, kemudian 1 SC sesudah penanda. Nah, seperti ini ya. Lalu lanjutkan 1 SC setiap lubang. Kerjakan hingga ke penanda berikutnya.
dan sisipkan ringnya lagi ya, seperti ini sama 3 SC. Nah, ini sudah selesai untuk satu putaran ringnya kiri kanan. Jadi ini sudah di akhir putaran, saya akan slip stitch dan satu rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan ambil bagian oval satu lagi. Kita kan tadi buat 3, jadi ini untuk bagian tutup. Nah, kita rapikan dulu sisa benangnya. Nah, sudah cukup. Selanjutnya tinggal kita pilih mana untuk bagian depan dan belakang. Kemudian kita akan SC kan seperti ini. Luruskan saja posisinya seperti bagian motif untuk badan tasnya ya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya, karena SC berkeliling jadi posisinya miring akhir baris. Jadi sesuaikan saja untuk bagian lurusannya, selurusan untuk bagian oval yang ada di tas. Nah, saya akan beri penanda di bagian sudut ini. Nah, lurus ya, lalu di sudut yang ini juga kita luruskan. Nah, pengerjaan berikutnya langsung kita gabungkan. Menggabungkannya cukup dengan SC ya. Jadi untuk sisi bagian badan tas dan tutupnya kita gabungkan dengan menggunakan SC. Nah, seperti ini. Jadi langsung saja SC. Nah, ini untuk SC terakhir di penanda. Nah, sudah selesai ya, sudah lurus. Kemudian kita lanjutkan, kita membuat SC setiap lubang. Nah, nanti posisinya seperti ini ya, ditutup seperti ini. Nah, jadi lanjutkan SC berkeliling hingga ke dekat akhir putaran di dekat bagian tutup yang di belakang. Nah, ini sudah di akhir putaran ya, slip stitch saja langsung 2 kali, putuskan benangnya. Nah, nanti kita rapikan ya benangnya. Nah, ini dia dompet handphonenya sudah selesai. Sisa benang sudah saya jahit.
Dan bentuknya pun unik, bawahnya oval dan samping kiri dan kanan bergerigi, serta sambungan benangnya terlihat cukup rapi. Dan saya sudah berikan kancing magnet di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian tutup saya berikan kancing batok untuk menutup bagian kancing magnet. Untuk teman-teman yang ingin bagian tutup tasnya ini dilapis busa hati boleh ya. Ini saya, dan juga boleh menggunakan kancing katup biasa juga tidak apa-apa. Jadi bisa disesuaikan dengan selera. Nah, seperti ini hasilnya, dan untuk bagian belakang seperti ini penampakannya. Nah, jangan lupa ya, untuk tutorial pembuatan tali tasnya saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, untuk ukurannya ini tingginya sekitar 18 cm. Nah, sementara untuk bagian lebar ini 11 cm. Cukup pas dengan ukuran handphone ya. Untuk bahan yang warna krem 1 gulung sisanya segini, sementara yang warna kekuningan dari 1 gulung termasuk yang untuk tali sisanya segini. Nah, polanya cukup unik, semoga mudah untuk diikuti ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.